Saudara-saudara, sambil kita minum kopi, kemudian kita berbicara tentang soal ilmu padi. Ilmu padi yang menuju pada impian, yang meraih impiannya. Apa sebenarnya ilmu padi itu? Kadang-kadang saudara-saudara kita mengartikan bahwa ilmu padi itu soal runduk-runduk, soal kemudian orang tunduk-tunduk, bahkan berjalannya harus tunduk-tunduk, seolah-olah kemudian kita harus merendahkan diri, dan itulah yang disebut ilmu padi. Tapi banyak saudara-saudara, sikap-sikap seperti itu justru mengundang kecurigaan, justru mengundang penolakan. Terus sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ilmu padi itu? Saudara-saudara tahu bahwa padi itu semakin dia bertumbuh mendekati panennya, dia kemudian semakin lama buahnya itu semakin berat. Semakin berisi, dia semakin menunduk. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan semakin berisi pada padi yang kemudian diartikan sebagai bagaimana sifat manusia itu kemudian bisa meraih kesuksesan? Saudara-saudara, menunduk atau merunduk itu kemudian kita bisa mengartikan soal bahwa kita kemudian memiliki kerendahan hati. Saudara-saudara tahu, ini soal hati. Ini bukan soal pikiran. Ini bukan soal ekspresi. Tapi ekspresi yang kemudian didasarkan pada kerendahan hati, pada sikap hati. Sebenarnya apa itu sikap hati? Saudara-saudara, ketika orang akan melakukan ekspresi, maka pikiran dan perasaannya itu menjadi sumber. Mengkoordinasi antara pikiran, perasaan, dan memori, kemudian jadilah kehendak, jadilah sikap, jadilah sifat, yang kemudian saudara-saudara, itulah yang menjadi alat interaksi antara satu dengan yang lainnya, antara saya dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sebenarnya korelasi dengan ilmu padi tadi? Saudara tahu bahwa ketika manusia itu memiliki kerendahan hati, dia harus juga memiliki kebersihan hati. Dia juga harus memiliki keikhlasan hati, ketulusan hati. Semuanya ini bekerja, semuanya itu kemudian disimpulkan sebagai satu suasana hati yang kemudian menghadirkan sifat-sifat, yang kemudian menghadirkan ekspresi yang dilandasi oleh sifat-sifat kebersihan hati tersebut. Saudara bisa membayangkan bagaimana jika kemudian dibandingkan antara kerendahan hati dan tinggi hati, antara kerendahan hati dan sombong serta keangkuhan. Di mana dalam interaksi antar sesama manusia, bahwa kerendahan hati sudah pasti bagaikan lock and key, bahwa kita bagaikan kunci dan anak kunci. Akan begitu berinteraksi, dia akan ketemu. Dan kemudian mereka akan bisa bersama. Manusia dipersatukan oleh kerendahan hati, oleh ketulusan hati, oleh sikap hati yang kemudian dilandasi oleh kebersihan tadi. Jika orang keras hati, salah sedikit dia tersinggung, salah sedikit dia emosional, salah sedikit kemudian mau membalas, mau bergesekan, mau berperang. Itulah yang disebut dengan keras hati. Bagaimana kemudian keras hati itu bisa diterima dalam interaksi? Coba dibandingkan dengan kelembutan hati. Seorang yang bisa memahami, seorang yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan, itulah yang di dalam interaksi, sekali lagi, bagaikan lock and key. Jadi saudara-saudara sekalian, kunci dalam keberhasilan itu adalah bagaimana ketika kita berinteraksi, kemudian kita bisa diterima. Kemudian itulah yang kemudian menjadikan pikiran dan perasaan manusia itu kemudian keluar dari keterkungkungan, keluar dari depresi, keluar dari satu sikap hati yang kemudian dia hanya mau hidup sendiri. Dia kemudian hanya mau hidup untuk dirinya sendiri. Tapi saudara-saudara, ketika dia memiliki kelembutan hati,
ketulusan hati, keikhlasan hati, maka kemudian dia akan masuk dalam dunia sosial di mana dia diterima. Nah, saudara-saudara, ketika kita diterima dalam interaksi antar sesama manusia, disitulah kemudian akan muncul suasana sukacita, suasana damai sejahtera, kegembiraan. Kemudian kita merasakan bahwa kita diberkati. Kemudian kita akan merasakan bahwa kita betul-betul sukses dalam berinteraksi. Bukankah itu yang kita harapkan? Bahwa ketika kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan sesama manusia, maka kemudian kita bisa diterima. Kita bisa mengaktualisasi diri karena sikap hati kita yang rendah hati. Ilmu padi mengajarkan kita sebagai satu filosofi, mendapatkan kerendahan hati, kelembutan, ketulusan, kebersihan hati, yang kemudian saudara-saudara sekalian akan menjadi dasar dari ekspresi kita bagi sesama. Dan ketika kemudian kita diterima, kita berinteraksi, ada sukacita dan damai sejahtera, ada kesuksesan, ada keberhasilan. Maka saudara-saudara, bagaimana cara kita menggapai keberhasilan? Ilmu padi mengintrospeksi isi hati kita, sikap hati kita, yang kemudian akan menjadi dasar dalam interaksi, yang kemudian kita kemudian akan mendapatkan apa yang disebut dengan keberhasilan. Kita akan mendapatkan kesuksesan, kita akan mendapatkan dukungan, aktualisasi diri kita kemudian akan diterima. Bukankah itu yang disebut dengan kesuksesan? Bukankah itu yang dikejar oleh umat manusia untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pengakuan, untuk bisa diterima oleh orang lain, untuk mendapatkan sukacita dan damai sejahtera? Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu padi kemudian akan mengantar kita pada kesuksesan. Ilmu padi akan mengantar kita pada pengakuan, di mana ketika kita bersosialisasi, kita diterima oleh sesama kita. Dan kita akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang kemudian menjadi standar keberhasilan dari manusia ketika dia hidup. Demikian.